Hello Capricorn, hello semua. Jika Anda pertama kali singgah di channel YouTube Tarot Tosotok, selamat datang, terima kasih. Saya harap ada perkara yang baik, yang positif Anda dapat daripada reading ini. Sudi-sudikan like, subscribe, share video ini. Saya sangat menghargai komen-komen yang membina. Luangkan sedikit waktu juga untuk membaca ruangan description. Dan untuk Capricorn yang sentiasa setia menonton reading Tarot Tosotok, sentiasa setia memberi sokongan, dorongan kepada Tarot Tosotok, terima kasih. Saya sangat menghargai sokongan Anda, saya sangat menghargai kehadiran Anda di sini. Baik, ini adalah pembacaan secara umum untuk tempo ataupun dalam lingkungan 72 jam ke depan. Jadi saya harap Anda dapat sesuatu yang terbaik, yang dapat memberi dorongan dapat memberi dorongan dan pencerahan kepada Anda. Oleh karena pembacaan ini secara umum sahaja, seperti biasa saya suka mengingatkan, pastinya bukan semua yang terbacakan di sini tepat sesuai dan terjadi kepada Anda. Sebahagian mungkin sesuai, sebahagian mungkin hanya menepati situasi orang lain. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing ya, untuk memilih di mana bahagian cerita yang menepati perjalanan hidup Anda. Ceritanya juga boleh berbolak-balik. Saya menceritakan energi Anda, tapi mungkin energi Anda lebih sesuai untuk orang lain dalam hidup Anda, ataupun energi orang lain menjadi energi Anda, menjadi cerita Anda. Oke, jadi kita mulakan ya. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi Capricorn untuk tempo 72 jam ke depan ini sebagai panduan, sebagai pencerahan. Terima kasih. Tunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi, yang rahasia dan tidak dijangkakan oleh Capricorn, sama ada yang sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku. Oke, situasi luar yang mempengaruhi perjalanan hidup Anda Capricorn. Nah, kadang-kadang dalam reading 72 jam, ada perkara negatif yang terbacakan. Jadikan itu sebagai panduan, jadikan itu sebagai persediaan awal ya, untuk menghadapi situasi yang negatif agar ia tidak terjadi kepada Anda. Oke, situasi luar yang mempengaruhi perjalanan, sangat banyak. Oke, saya ambil semua itu, saya rasa ini semua adalah untuk Anda. Walaupun biasanya kalau banyak kad yang terjatuh, saya tidak akan mengambilnya ya, tapi intuisi saya mengatakan, gerak hati saya mengatakan ini adalah cerita Anda. Oke, ada seseorang dalam energi Anda yang memerhatikan Anda, tertarik kepada Anda. Dan saya juga merasakan energi masa lalu. Ada energi masa lalu yang masih terkenang Anda, mengenang Anda, masih saat ini ya. Saya tidak rasa ini sudah lama berlaku, tapi mungkin ada dari masa lalu Anda yang mengingati, terkenang masa lalu bersama dengan Anda. Kalau dapat, kalau boleh, mahu mendekati Capricorn. Begitu yang saya rasa di sini ya. Oke. Ada energi yang coba mencari informasi tentang Anda. Cuma yang tidak bagusnya di sini, saya tidak merasakan tujuan yang positif. Jadi mencari informasi untuk tentang diri Anda, mencari kesalahan Anda begitu. Ada yang menggali kesalahan, kesilapan masa lalu. Oke, untuk energi ini, untuk kad yang ini, letak diri Anda di mana berada. Karena saya merasakan energi yang energi di kedua-dua pihak, energi luar, energi Anda. Jadi ini seperti dalam lingkungan 72 jam ini, ada seseorang, saya katakan ada seseorang karena kedua-dua pihak ya. Oke, Capricorn dan juga orang lain. Ada seseorang dalam reading Anda, yang mencari bukti bergambar, informasi, mencari ide orang lain. Jadi mungkin itu ide Anda, mungkin itu project Anda yang coba untuk ditiru, diambil oleh orang lain. Ataupun mungkin ini Anda mencari ide di media sosial, melihat project-project orang lain untuk dijadikan sebagai rujukan, diubah sesuai untuk mengambil ide orang lain untuk dimasukkan ke dalam
projek anda. Jadi lebih kepada menginovasikan menginovasikan idea kreatif orang lain. Jadi saya tidak rasa anda mengambil 100% ataupun saya tidak rasa energi ini mengambil 100% idea orang lain, hasil karya orang lain, tetapi lebih kepada melihat, merujuk hasil karya orang lain, ide kreatif orang lain untuk dimasukkan ke dalam projek anda untuk diubah suai, diubah suai untuk menjadi satu hasil yang lebih baik. Okay. Saya nampak informasi dalam gadget anda. Jadi berhati-hati juga ya dengan informasi di dalam telepon dalam telepon, dalam komputer anda. Karena kebarangkalian untuk anda digodam, saya mendengar itu, digodam, itu sangat besar. Jadi ada yang mencuri maklumat tentang anda, mencuri informasi, mencuri identiti mungkin, begitu. Jadi berhati-hati ya. Berhati-hati dengan maklumat diri anda, maklumat pribadi anda, apatah lagi hal yang berkaitan dengan keuangan. Apa yang anda kongsikan, jejak anda di media sosial itu perlu diperhatikan. Kayak ada energi pencuri, penipuan maklumat pribadi di sini. Okay. Saya tidak rasa hal ini terjadi kepada semua orang, tapi tidak salah berhati-hati ya. Oke. Mungkin saya tidak pasti sama ada Anda memerhatikan, Anda ternampak seseorang di dalam kehidupan Anda, di sekeliling Anda yang mengambil bahan terlarang, ataupun mungkin ini energi di dalam hidup Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi ada masalah pribadi ya, sehingga dia menjadikan barangan terlarang ya. Saya tidak akan menyebutnya barangan terlarang seperti apa. Anda sendiri tahu ya. Ada masalah pribadi orang nih. Jadi untuk membuatkan dia lari seketika daripada kenyataan, daripada masalahnya, dia mengambil bahan terlarang. Jadi perhatikan keluarga Anda, anak-anak mungkin. Coba lihat apa yang mereka lakukan, coba lihat apa aktiviti mereka, supaya tidak terjerumus ke dalam masalah yang lebih serius lagi. Mungkin dia mengalami masalah, tetapi tidak terbuka untuk meluahkan perasaan, meluahkan masalah kepada orang lain. Jadi pilihan yang diambil, bahan yang terlarang. Penyelesaian masalah sementara waktu. Oke, energi Anda sekarang. Oke. Saya tidak pasti kenapa Anda berada dalam energi ini, tapi Anda lebih tahu kenapa Anda memilih untuk berpura-pura di hadapan orang lain, berpura-pura di hadapan seseorang. Kemungkinannya begini. Anda tidak selesa dengan seseorang, tetapi dalam masa yang sama masih menjaga tata susila, masih menjaga hubungan. Kalau dalam pekerjaan, saya rasa Anda masih bersikap
profesional. Karena energi anda ya sekarang Capricorn, pura-pura tidak tahu, pura-pura baik, senyum, seolah-olah anda tidak menyimpan apa-apa pun perasaan, tidak menyimpan rasa tidak senang, perasaan negatif terhadap seseorang. Saya rasa ada Capricorn di sini yang akan maju satu tingkat daripada tahapnya sekarang ini. Jadi apapun yang anda lakukan, sama ada dalam bidang pekerjaan anda naik satu level, ataupun keupayaan, kebolehan diri anda sendiri. Jadi seperti anda berada dalam energi naik pangkat lah begitu. Kalau bukan tentang naik pangkat, anda mendapat kepercayaan daripada orang lain. Anda dilihat sebagai orang yang sangat bersinar, maju. Yang harus diketahui oleh Capricorn untuk tempo 72 jam ke depan ini, berikan saya pencerahan, penjelasan tentang mereka yang ada perasaan suka, ingin mendekati. Ya, ini adalah confirmation tentang apa yang saya dapat di awal tadi, Capricorn. Ini seseorang yang pernah, kenapa ya? Mungkin benar pernah ada masalah dengan individu lain. Kalau anda pernah mengalami masalah dengan seseorang, tidak semestinya pasangan romantik ya, tidak semestinya pasangan kekasih. Jadi orang yang rapat, orang yang anda pernah sayangi, yang masih menyimpan perasaan, masih menyimpan rasa ingin berbaik dengan anda, Capricorn, seseorang yang pernah, sama ada memang benar anda pernah mengkhianatinya, anda memilih untuk bersama dengan orang lain, anda memilih untuk bekerja sama dengan orang lain, begitu, ataupun dia merasakan seperti itu, dia rasa dikhianati oleh Capricorn. Sama ada memang benar anda mengkhianati dia ataupun tidak, tapi ada perasaan dikhianati. Anda pernah ada konflik dengannya, tapi energinya ini dia masih mengharap, masih berharap untuk boleh berbaik dengan anda. Oke, siapa pula yang mencari kesilapan, mencari kesalahan? Capricorn. Pencerahan, penjelasan tentang seseorang ataupun orang lain, energi yang mencari kesalahan, kesilapan Capricorn. Siapa? Apa tujuannya? Oke. Oke. Kalau bukan business partner, ini adalah oke. Dia ada beberapa ya di sini. Business partner, rekan sekerja, pasangan bekerja ya, orang yang rapat sama-sama melakukan project dalam pekerjaan, dalam bidang pekerjaan anda. Jadi ini pasangan bekerja, business partner, ataupun pasangan anda sendiri. Jadi kalau pasangan sendiri, boleh jadi pasangan dari masa lalu ataupun pasangan sekarang. Karena ini energi umum, saya tidak dapat memberikan satu jawaban yang tepat. Ada yang pasangannya sekarang, ada yang pasangan dari masa lalu masih mencari kesalahan anda. Masih mencari kesalahan, masih menggali kesalahan untuk membuktikan yang dirinya itu di pihak yang benar. Oke, pencerahan, penjelasan tentang apa ini?
Ya, sememangnya ada seseorang dalam energi Anda, ada bukan seseorang ya, karena saya tidak rasa ini satu orang, mungkin lebih daripada seorang. Tapi ada satu energi yang sangat menonjol, mencari bukti tentang Anda, mencuri bukti. Nah, ini seperti ada perkaitannya dengan energi yang sebentar tadi kalau saya katakan ini adalah pasangan Anda. Ini seperti mencari penjelasan, mencari bukti, untuk mencari bukti di dalam media sosial Anda, dari gadget Anda, di telepon Anda. Bukti seperti bukti kecurangan, bukti ada pasangan lain, bukti ada kerjasama dengan orang lain. Jadi ini curi-curi mencari maklumat ya. Oke, message lain. Berikan saya pencerahan, penjelasan tentang seseorang yang ada masalah. Oke, masalah pikiran dalam energi Capricorn. Saya mendengar Aquarius, the devil. Oke, ada energi Aquarius di sini yang saya katakan ada masalah dan ada kecenderungannya untuk menggunakan bahan terlarang. Siapa ini? Saya tidak rasa ini secara langsung menjatuhkan Anda Capricorn, tetapi ini mungkin harus Anda selidiki, harus Anda perhatikan, karena siapapun yang ada masalah ini ada kaitannya dengan diri Anda. Kemungkinan ahli keluarga. Energi Aquarius dan Capricorn juga ada di sini. Aquarius, Capricorn, Aries. Oke, coba lihat seseorang yang seseorang dalam hidup Anda yang seperti berputus asa dalam perjuangannya. Seseorang dalam pengembaraan begitu. Pengembaraan. Jadi bila saya katakan pengembaraan, mungkin seorang yang jauh dari kamu ya Capricorn. Seorang yang menjauh, yang melakukan perjalanan, berada di tempat lain, tidak tinggal serumah dengan kamu. Oke, message lain untuk Capricorn. Siapa yang akan hadir dalam energi Capricorn untuk tempoh 72 jam ke depan ini? Siapa dan apa? Siapa dan apa tujuan kehadiran dalam energi Capricorn? Seorang wanita yang merupakan watak utama dalam kehidupan Anda. Jadi bila saya katakan watak utama, dia boleh jadi siapa saja. Orang ini penting dalam hidup Anda. Ibu Anda, adik-beradik, ataupun ketua. Jadi watak-watak, sebab saya merasakan ini mewakili lebih daripada seorang wanita yang penting, menjadi watak penting dalam perjalanan hidup Anda, cerita hidup Anda. Jadi wanita ini, watak-watak penting ini, ada beberapa ya, dia adalah antara yang masih mahu memperbaiki hubungan, ada keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Anda. Mungkin dia juga yang mencari bukti kesalahan Anda untuk membuktikan dia berada di pihak benar. Jadi ini boleh jadi siapa saja, boleh jadi
serentak berlaku. Kalau anda lelaki, Capricorn lelaki ya, pasangan wanita anda. Jika anda ini untuk wanita ataupun lelaki Capricorn, mungkin ibu anda, ketua anda, ataupun adik-beradik. Yang penting, yang pastinya ini adalah wanita yang merupakan watak utama, watak penting dalam hidup anda. Oke. Siapa yang akan hadir dalam energi Capricorn untuk tempo 72 jam ini? Nah, kalau bisnis partner anda wanita, dia juga adalah watak penting dalam hidup anda ya. Kalau dia adalah partner bekerja, pun sama juga. Okey, rezeki hadir. Ada rezeki untuk anda. Dan rezeki ini sesuatu yang anda tidak jangka ya. Rezeki yang tidak dijangka. Tetapi bila kad rezeki yang tidak dijangka ini jatuh dalam energi pencuri maklumat, jadi berhati-hati. Jika anda berhati-hati dengan apa yang anda kongsikan, apa yang anda simpan, dan juga apa yang anda simpan, informasi yang anda simpan dalam di telefon anda, mungkin begitulah, lebih kurang seperti itu, saya harap anda faham ya. Okey, masalah keluarga. Nah, kembali kepada mereka yang saya rasa ini agak terpisah ya energinya. Jadi kembali kepada yang mengalami masalah itu, dia seorang yang merupakan sama ada ahli keluarga anda, yang benar-benar ahli keluarga anda, ataupun mereka yang anda anggap sebagai keluarga anda. Pesanan untuk Capricorn. Pesanan panduan untuk Capricorn. Pesanan dan panduan untuk Capricorn. Terima kasih. Pesanan serta panduan untuk Capricorn. Berikan saya. Terima kasih. Kamu sudah semakin menghampiri kejayaan. Kamu sudah semakin hampir untuk mencapai impian anda, tujuan hidup anda. Tapi untuk anda mencapai kejayaan, untuk anda mencapai impian anda harus keluar daripada zon keselesaan anda. Jadi anda harus melakukan sesuatu yang luar biasa yang anda tidak pernah lakukan sebelum ini. Jadi anda fikirkan sendiri ya. Dan kena lihat semua perkara ini dari gambaran yang sangat luas, dari pelbagai sudut. Okay, jadi itu message yang saya ada untuk anda, Capricorn. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Kita jumpa lagi di reading akan datang. Saya doakan yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidup anda. Bye.